Oke, sekali lagi terima kasih kepada Tuhan karena pagi hari ini pagi yang luar biasa, pagi yang dahsyat. Saya ingin memberkati saudara-saudara melalui siaran langsung pada pagi hari ini. Ya, hari ini tepat tanggal 30 September, di mana 2 tahun yang lalu saya mengalami sakit yang semua orang tahu. Saya mengalami stroke. Dalam istilah kedokteran, tidak ada yang dikatakan itu stroke ringan atau stroke berat. Apabila orang telah mengalami serangan stroke, berarti itu sudah parah. Jadi penyakit stroke itu tidak ada yang ringan, tidak ada yang berat. Stroke itu semuanya sama. Yang pasti ketika seseorang mengalami serangan stroke, itu sudah ada penyumbatan di bagian sarafnya. Dan saya adalah orang yang pernah mengalami serangan stroke itu 2 tahun yang lalu. Dan saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran langsung ini. Ada sebuah pesan firman Tuhan yang ayat-ayat ini juga membuat saya termotivasi. Ya, ayat-ayat ini membuat saya tetap kuat di dalam saya melayani Tuhan, di mana ayat-ayat ini memotivasi saya untuk tetap memiliki semangat, sekalipun 2 tahun yang lalu itu saya sempat mengalami sebuah penyakit yang semua orang nggak kepingin. Ya, saya berat badan saya dulu itu memang sudah obesitas. Berat badan saya itu hampir 100, ya 98, sekian. Pokoknya sudah hampir 100 berat badan saya, dan memang menurut dokter saya sudah obesitas dan saya tidak pernah olahraga. Itu sebabnya terjadi kekentalan di dalam darah dan menyumbat beberapa pembuluh darah sehingga saya mengalami serangan stroke. Ya, tapi di balik dari keterangan medis itu, saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa kita punya dokter di atas segala dokter. Ya, kita punya tabib di atas segala tabib. Termotivasi dari ayat-ayat firman Tuhan yang saya baca di dalam Injil Markus pasalnya yang kelima, ya, dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Menarik sekali bahwa dikatakan bahwa wanita ini sudah mengalami pendarahan 12 tahun. Ya, dia sudah mengalami pendarahan 12 tahun. Tetapi hal yang ajaib yang dia alami, ya, dia mengalami mujizat yang luar biasa. Ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang dicatat dalam mulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29, ya, dikatakan bahwa ibu ini sudah 12 tahun pendarahan. Dia sudah diobati oleh berbagai-bagai tabib, tetapi tidak ada faedahnya. Bahkan Alkitab melaporkan dengan jelas bahwa malah keadaannya semakin memburuk. Ya, siapapun juga ketika dia mengalami sakit penyakit, dia akan mencari dokter yang terbaik. Ya, dia akan mencari pengobatan yang terbaik. Tapi bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Ya, Tuhan sanggup memulihkan keadaan saya. Tuhan sanggup memulihkan kesehatan saya. Karena kalau wanita yang 12 tahun ini bisa sembuh, tidak hanya itu, yang Alkitab katakan Lazarus yang sudah mati bisa dibangkitkan. Apalagi saya, kalau cuma penyakit stroke, Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti sembuhkan. Ya, 2 tahun yang lalu tangan kiri saya ini tidak bisa sama sekali digerakkan.
tidak bisa, ya. Dan saya harus berjalan dibantu dengan alat bantu yang biasa digunakan oleh para penderita stroke. Ya, saya tidak berani berdiri karena saya takut jatuh. Dan aktivitas saya sehari-hari selama 18 hari saya berada di kursi roda. Ya, sebuah keadaan yang sangat-sangat menyakitkan, di mana ketika kita sebagai seorang hamba Tuhan yang modalnya hanya bicara dan berdiri di depan mimbar, kita harus menggunakan kursi roda, ya. Tapi saya tidak terintimidasi dengan penyakit itu. Ada seorang terapis yang ada di Buntok ini yang baru beberapa hari yang lalu dia meninggal, ya. Dia berkata kepada saya, dia seorang yang taat pada agamanya, dia orang Muslim, dan dia bilang sama saya, Pak Pendeta, jangan kita dikalahkan dengan penyakit, tapi kita kalahkan penyakit itu dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Saya sangat tersentuh dengan ucapan dari seorang, kalau saya boleh katakan dia bukan orang Kristen, tapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Nah, melalui dia setiap hari dia ada di ruangan yang saya tempati, di satu ruangan di rumah sakit di Jaraga Sasame. Setiap pagi dia datang, dia bilang sama saya, jangan kita terintimidasi dengan penyakit, tapi kita harus lawan penyakit itu. Nah, dari situ saya coba membaca Alkitab, dan saya temukan sesuatu yang luar biasa, yaitu di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-5. Seorang wanita 12 tahun pendarahan, dia mengalami mujizat, sekalipun sudah berbagai-bagai tabib telah mengobatinya dia, tapi tidak ada faedahnya. Dan saya percaya kalau Tuhan menjamah dia, kalau Tuhan menolong dia, Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi melalui video saya ini, saya ingin mendorong, memberikan semangat kepada saudara-saudara mungkin yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Saudara mungkin hari-hari ini terganggu dengan penyakit yang akut, yang seolah-olah mengintimidasi kita untuk kita tidak bisa beraktivitas lagi. Saya belajar dari apa yang saya baca dari wanita ini. Dia yang sudah 12 tahun pendarahan, tapi dia mengalami mujizat. Wow, luar biasa. Itu sebabnya ada tiga hal yang saya perhatikan dari ayat-ayat ini. Ya, dikatakan walaupun dia sudah menghabiskan semua yang dia miliki, ya, tidak ada faedahnya, tapi dia tidak mudah menyerah. Dia tidak menyerah. Nah, ini yang menarik, dan Tuhan melihat itu. Kadangkala ketika kita menghadapi tekanan, kadangkala kita menghadapi persoalan, kita mulai menyerah dan kita mulai bertanya, Tuhan di mana Tuhan? Saya sudah melayani, saya sudah jadi pelayan Tuhan, saya sudah melayani sekian tahun. Kenapa Tuhan sepertinya membiarkan saya? Tidak, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan saya mempraktekkan itu. Saya tidak mudah menyerah. Ya, saya tidak dengar apa yang orang katakan. Ada yang bilang, aduh, di sana udah 3 tahun stroke, nggak bangkit-bangkit, nggak berjalan-jalan. Saya percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan saya. Saya percaya bahwa pasti Tuhan tolong saya. Dan secara ajaib dan luar biasa, ya, hari yang ke-19 saya kembali ke rumah sakit untuk periksa. Ya, saya dikejutkan dengan seorang dari belakang saya ketika saya memarkir kendaraan. Dia adalah dokter saraf saya. Dia bilang, Pak, Bapak kok berani bawa kendaraan ya? Saya tidak rekomendasi Bapak bawa kendaraan. Lalu saya bercanda dengan dia. Saya bilang, mohon maaf dokter, ini parkiran orang yang kena stroke. Ya, orang yang kena stroke. Dan ini parkiran orang yang sehat.
Karena dia parkir mobil pada saat itu miring, saya parkir lurus sesuai dengan garis yang telah diberikan, yang ditentukan. Saya parkir. Dia hanya ketawa dan dia bilang, "Bapak luar biasa." Ya, harus begitu. Ya, jadi karena dia bilang orang yang mengalami serangan stroke itu akan mengalami perubahan emosi. Tapi saya tidak, saya lawan. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Jadi yang pertama, saya mengambil apa yang wanita penarani lakukan, bahwa yang pertama, dia tidak mudah menyerah. Dia melangkah. Sekalipun langkah-langkah itu berat sekali, sekalipun langkah-langkah itu sangat sulit dilakukan, tapi dia melangkah. Inilah yang saya katakan bahwa wanita ini tidak mudah menyerah. Lalu yang kedua yang saya perhatikan, bahwa selain dia tidak mudah menyerah, dia punya keberanian untuk bertindak. Ya, karena Alkitab katakan dia mendekati Yesus dari belakang. Ya, dari bagian belakang. Mungkin di bagian depan Yesus dikerumunin oleh banyak orang sehingga dia sangat sulit untuk, karena Alkitab bilang asalku jama jubahnya maka aku sembuh. Ya, mungkin sangat sulit untuk dia menggapai jubah Yesus, makanya dia lewat belakang. Ya, dia mendekati Yesus dari belakang. Jadi yang pertama, dia tidak mudah menyerah. Lalu yang kedua, dia memiliki keberanian untuk bertindak. Itu dia. Jadi orang yang punya keberanian untuk bertindak, Tuhan gak pernah biarkan. Ya, kalau kita punya keberanian untuk bertindak, pasti Tuhan tolong kita. Ya, saudara perhatikan janda di Sarfat, ketika hamba Tuhan ini bilang, bikin dulu, buat dulu buat saya. Dia bilang, kita bikin ini, sesudah itu kita mati. Tapi hamba Tuhan bilang, bikin dulu. Dan ibu janda di Sarfat ini melakukannya. Wow, luar biasa saudara. Dia melakukannya, dan Alkitab katakan tepung dan minyak dalam tempayan itu nggak habis-habis. Jadi hal yang kedua, keberanian untuk bertindak. Lalu yang ketiga, ibu ini katakan, asal ku jamah saja ujung jubahnya maka aku sembuh. Poin yang ketiga, dia punya iman yang luar biasa. Ya, saya pernah membaca sebuah buku yang judulnya sangat luar biasa, How to Kill the Giant. Bagaimana membunuh para raksasa. Ya, nah iman kita. Sekarang iman kita seperti apa? Saya memiliki iman yang kuat bahwa saya pasti bisa berjalan. Ya, saya pasti bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan ini yang terjadi. Ya, saya ada di kendaraan yang Tuhan percayakan untuk kami gunakan dalam pelayanan. Ya, puji Tuhan. Dan saat ini saya memperingati 2 tahun di mana saya mengalami serangan stroke. Tetap semangat, ya. Kita akan mengalami keajaiban ketika kita tidak mudah menyerah. Kita akan mengalami keajaiban ketika kita punya keberanian untuk bertindak. Kita akan mengalami mujizat dalam kehidupan kita ketika kita punya iman dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.